Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas sistem basis data C. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai modul 9, yaitu select dan order by. Namun sebelum kami memulai penjelasan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Revanti Mazluna Sakinandika dengan NIM akhir 2044. Saya Gundalani dengan NIM akhir 2029. Saya Latuaki Fitrianingsi dengan NIM akhir 2019. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang select. Jadi, select itu merupakan perintah dasar dari SQL yang digunakan untuk menampilkan, mengambil, maupun memilah informasi dari sebuah database. Pada perintah yang pertama ini, kita disuruh untuk menampilkan daftar dari supplier yang berasal dari tabel supplier. Next. Nah, untuk menampilkan data dari supplier, maka kita menuliskan query sebagai berikut, yaitu select bintang from supplier. Maka akan ditampilkan data keseluruhan dari data supplier. Next. Kemudian untuk perintah yang kedua, yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Next, untuk query-nya. Nah, untuk query-nya itu hampir sama dengan query pada perintah pertama. Namun pada kata setelah from, kita ganti dengan nama tabel yang kita inginkan. Jadi query-nya dapat ditulis seperti pada gambar, yaitu select bintang from customer. Maka akan ditampilkan data keseluruhan dari tabel customer, seperti ID customer, company name, contact title, address, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian yang kedua ada select sebagian kolom, di mana kita akan menampilkan beberapa kolom yang ada pada tabel. Jadi kita tidak menampilkan secara keseluruhan tabel tersebut, tetapi kita menampilkan beberapa kolom saja yang kita inginkan. Seperti pada perintah yang pertama, kita diperintahkan untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Untuk query-nya, maka query yang kita gunakan adalah select, petik 2 product ID, petik 2 product name, petik 2 unit price, petik 2 unit in stock from product. Maka akan muncul output seperti pada gambar. Nah, untuk menselect kolom pada sebuah tabel diperlukan untuk memperhatikan besar kecilnya huruf yang kita ketikkan pada query. Lanjut untuk perintah yang kedua. Pada perintah yang kedua, kita diperintahkan untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Maka untuk query-nya, untuk query kita tuliskan select petik 2 supplier ID, petik 2 company name, petik 2 country, petik 2 contact name from supplier. Maka output yang dihasilkan akan menampilkan kolom mengenai supplier ID, company name, country, dan contact name yang kita pilih dari tabel supplier. Next, untuk selanjutnya yaitu untuk selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang alias.
Jadi alias pada program SQL berfungsi untuk mengubah nama kolom ataupun tabel pada saat ditampilkan. Dan untuk membuat nama alias, kita bisa menggunakan fungsi S. Pada perintah pertama, kita diperintahkan untuk menampilkan ID produk, harga, serta stok barang dengan nama ID produk, harga, dan stok. Next, untuk query-nya. Nah, ini untuk query-nya, kita akan menuliskan select, petik 2, product ID as ID produk, product name as nama produk, unit price as harga, unit in stock as stok barang from product. Jika query ini kita jalankan, maka kolom product ID akan berganti nama dengan nama ID produk. Begitu juga dengan product name akan berganti nama menjadi nama produk seperti pada gambar saat kita jalankan query-nya. Next, untuk perintah yang kedua. Untuk perintah yang kedua, kita diperintahkan untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari semua tabel supplier dengan nama kolom ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person. Next, untuk query-nya. Nah, untuk query-nya, yaitu select, petik 2, supplier ID as ID supplier, company name as nama perusahaan, country as asal negara, contact name as contact person from supplier. Sehingga kolom supplier ID akan digantikan dengan nama ID supplier, begitu juga company name akan digantikan dengan nama perusahaan, lalu country akan diganti dengan nama asal negara, dan contact name akan diganti dengan nama alias contact person ketika query ini dijalankan, seperti pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada perintah mengenai penggabungan kolom, di mana seperti namanya, penggabungan kolom ini digunakan untuk menggabungkan antara kolom satu dengan kolom lainnya dengan menggunakan sebuah operator yang bernama konkatenasi, atau yang bisa dibilang dengan garis lurus 2. Di sini pada perintah yang pertama yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier ini terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan tanda koma. Untuk query-nya, dapat kita lihat query di sini terdapat 3 baris, di mana pada baris yang pertama yaitu menselect atau menampilkan kolom supplier ID dan juga kolom contact name. Pada baris kedua, di sini kita menggunakan sebuah operator garis lurus 2 dengan menggabungkan antara kolom address, kolom city, dan juga kolom country dengan menggunakan tanda koma. Lalu hasil tersebut akan dialiaskan atau disimpan dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom alamat. Data-data tersebut diambil dari sebuah tabel yang bernama tabel suppliers. Pada akhirnya, query ini dapat dilihat memiliki sebuah output 3 kolom, yaitu di mana kolom yang pertama ini supplier ID, contact name, dan juga alamat. Dapat dilihat juga bahwa pada output dari kolom alamat ini terdapat tanda koma untuk memisahkan antara address, city, dan juga country. Lanjut. Sedangkan pada perintah kedua, kita diarahkan untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee.
Nama lengkap ini terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan tanda spasi. Lalu juga ada alamat lengkap yang terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan tanda koma. Lalu untuk query-nya dapat dilihat, di sini terdapat 3 line atau 3 baris, di mana pada baris pertama ini kita diarahkan untuk menselect atau menampilkan dari penggabungan antara kolom title, kolom first name, dan juga kolom last name, di mana penggabungan tersebut dipisahkan dengan spasi. Lalu hasil hasil dari penggabungan tersebut akan dialiaskan atau disimpan dalam sebuah kolom yang bernama kolom nama lengkap. Kemudian pada baris kedua, di sini juga menggunakan sebuah operator garis lurus dua, di mana pada baris ini melakukan penggabungan antara sebuah kolom address, kolom city, dan juga kolom country yang dipisahkan dengan tanda koma. Lalu hasil penggabungan tersebut akan dialiaskan atau disimpan dalam sebuah kolom yang bernama kolom alamat lengkap. Data-data tersebut tentunya diambil dari sebuah tabel yang bernama employees. Sehingga pada akhirnya query ini akan menghasilkan 2 kolom, yaitu kolom nama lengkap dan juga kolom alamat lengkap. Di mana kolom nama lengkap ini terdiri dari title, yaitu seperti sales representatif, lalu juga ada kolom first name, seperti Nancy, dan juga last name yaitu W. Sedangkan alamat lengkap sendiri, kita dapat dilihat bahwa pada sebelum koma yang pertama itu merupakan kolom address, lalu juga pada setelah address terdapat city, lalu koma, lalu juga country seperti USA ini. Selanjutnya kolom bertipe tanggal. Kolom bertipe tanggal ini tentunya seperti namanya, kita akan menampilkan kolom-kolom yang bertipe date atau tanggal. Di mana pada perintah yang pertama, yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan yang berupa angka, hari juga berupa angka, dan juga tahun yang berupa angka 4 digit. Selanjutnya, lalu untuk query-nya, di sini terdapat 3 baris, di mana pada baris pertama ini kita diarahkan untuk menselect ataupun menampilkan dari sebuah penggabungan antara kolom first name dan juga last name yang dipisahkan dengan spasi. Lalu hasil tersebut akan disimpan atau dialiaskan dengan kolom baru yang bernama kolom nama lengkap. Kemudian ada juga kolom birthdate, di mana kolom birthdate ini juga dialiaskan menjadi sebuah kolom baru yang bernama kolom TGL lahir. Sedangkan dapat kita lihat juga pada baris kedua ini, kita menggunakan function now buka kurung tutup titik dua kali date, di mana function ini berfungsi untuk menghasilkan tanggal saat ini yang diakses oleh sistem. Lalu tanggal yang berupa tipe data date tersebut akan dikonversikan dengan menggunakan sebuah function yang bernama to_char, di mana function ini berfungsi untuk mengubah tanggal saat ini menjadi format string, di mana pada contoh ini kita membuat format stringnya menjadi bulan yang berupa angka, hari yang berupa angka juga, dan tahun yang berupa angka 4 digit.
Lalu hasil dari konversi tersebut akan disimpan atau dialiaskan dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom sekarang. Dan data-data tersebut diambil dari sebuah tabel employees. Pada akhirnya dapat kita lihat juga output dari query tersebut terdapat 3 kolom, yaitu kolom nama lengkap, TGL lahir, dan juga kolom sekarang, di mana dapat kita lihat pada format penanggalan pada kolom tanggal lahir dan format penanggalan pada kolom sekarang itu berbeda. Mengapa? Karena kolom sekarang ini format penanggalannya yaitu berupa bulan, angka, hari yang berupa angka hari atau tanggal yang berupa angka, lalu juga tahun yang berupa angka 4 digit. Sedangkan tanggal lahir sendiri berupa angka tahun yang berupa angka 4 digit, lalu juga bulan, tanggal. Lanjut. Pada perintah kedua ini, kita diarahkan untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan yang berupa angka, hari yang berupa nama, tahun yang berupa angka 2 digit. Untuk query-nya dapat kita lihat bahwa pada baris pertama ini kita diarahkan untuk menselect atau menampilkan sebuah operasi penggabungan antara kolom first name dan juga last name yang dipisahkan dengan spasi. Lalu penggabungan tersebut akan disimpan atau dialiaskan dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom nama lengkap. Kemudian terdapat juga kolom birthdate, di mana kolom birthdate ini akan dialiaskan atau disimpan dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom TGL lahir. Lalu pada baris kedua ini kita menggunakan function now buka kurung .2 date untuk menghasilkan tanggal saat ini lalu mengkonversikannya menjadi sebuah tipe data date. Sedangkan selanjutnya setelah konversi tersebut date tersebut akan digunakanlah sebuah function yang bernama to_char untuk mengubah tanggal saat ini atau date saat ini menjadi sebuah string atau format tertentu, di mana format yang kita inputkan pada perintah ini yaitu berupa bulan yang berupa angka, lalu hari yang berupa string atau day, lalu juga ada tahun yang berupa angka 2 digit. Lalu hasil dari perintah tersebut akan disimpan atau dialiaskan dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom sekarang. Data-data tersebut juga diambil dari sebuah tabel yang bernama employees. Di sini dapat kita lihat output dari query yang di atas ini terdapat sebuah 3 kolom yang bernama kolom nama lengkap, kolom TGL lahir, dan juga kolom sekarang. Dapat kita lihat perbedaannya bahwa pada format penanggalan TGL lahir dan juga format penanggalan pada kolom sekarang ini sangat berbeda. Mengapa? Karena pada format penanggalan kolom sekarang ini kita sudah inputkan bahwa formatnya yaitu berupa MMDYY, yaitu bulan berupa angka, hari yang berupa string seperti Monday, lalu juga ada tahun yang berupa angka 2 digit. Selanjutnya, lalu terdapat selisih tanggal, di mana selisih tanggal ini digunakan untuk menghitung selisih antara dua tanggal dengan menggunakan function age dan juga extract. Pada perintah pertama ini, kita diarahkan untuk menampilkan sebuah ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan.
Lanjut pada query-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 baris, yaitu baris pertama yang berfungsi untuk menampilkan atau menselect kolom employee ID, kolom birth date, dan juga kolom hire date. Setelah itu, pada baris kedua ini, kita memiliki sebuah function age yang age hire date, birth date, di mana function ini berfungsi untuk melakukan selisih antara tanggal hire date dikurangi dengan tanggal birth date. Lalu hasil dari selisih tersebut akan diekstrak menggunakan function extract year from, sehingga hasil ekstrak tersebut akan berupa year atau tahun. Dan hasil itu akan disimpan atau dialiaskan ke dalam sebuah kolom yang bernama kolom awal masuk. Lalu data-data di atas itu diambil dari sebuah tabel yang bernama tabel employees. Pada akhirnya, query yang di atas ini akan menghasilkan sebuah 4 kolom, di mana 4 kolom ini yaitu employee ID, birth date, hire date, dan juga kolom usia awal masuk. Output dari kolom usia awal masuk ini tentu kita dapatkan dari pengurangan atau selisih antara hire date dikurangi dengan birth date. Seperti pada contoh satu ini, pada tahun 1992 dikurangi 1948 akan menghasilkan 43 tahun. Selanjutnya, perintah yang kedua ini, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk query-nya dapat kita lihat pada baris pertama yang bertujuan untuk menselect atau menampilkan kolom employee ID dan juga kolom hire date. Serta di sini terdapat sebuah function date now yang artinya function tersebut akan menampilkan sebuah tanggal saat ini yang diakses oleh sistem, di mana hasil dari date now tersebut akan disimpan dalam sebuah kolom baru yang bernama kolom tanggal sekarang. Kemudian pada baris kedua ini kita juga menggunakan function age, now, hire date, di mana function tersebut berfungsi untuk mengurangi atau melakukan selisih antara tanggal saat ini atau now dikurangi dengan tanggal hire date. Lalu hasil selisih tersebut kemudian akan diekstrak dengan menggunakan function extract year from, sehingga hasil dari pengekstrakan tersebut berupa tahun, dan hasil itulah yang akan kita simpan ke dalam sebuah kolom atau dialiaskan ke dalam kolom baru yang bernama kolom masa kerja. Data tersebut tentunya berasal dari sebuah tabel yang bernama employees. Pada akhirnya, output dari query yang di atas ini terdapat sebuah 4 kolom yang bernama employee ID, kolom hire date, kolom tanggal sekarang, dan juga kolom masa kerja. Di mana kolom tanggal sekarang ini berisi sebuah tanggal yang diakses oleh sistem, yaitu pada tanggal 2023, bulan 5, dan tanggal 22. Sedangkan masa kerja ini dapat kita lihat antara pengurangan dari tanggal sekarang dikurangi dengan hire date, yaitu 31 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, maksudnya di sini sudah jelas, kita akan melakukan sebuah perhitungan antar kolom satu dengan kolom lainnya, namun pada baris yang sama. Untuk perintah yang pertama, yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Nah, untuk query-nya sendiri ialah select order ID, quantity, unit price. Lalu kita akan melakukan sebuah perhitungan yaitu quantity dikalikan unit price menggunakan sebuah simbol kali dan akan dialiaskan menjadi kolom baru yaitu kolom harga. Dan semua data tersebut akan diambil dari tabel order detail. Query tersebut nantinya akan menghasilkan output seperti di bawah ini, yaitu order ID, quantity, unit price, serta harga, di mana harga ini merupakan hasil dari quantity dikalikan dengan unit price. Dengan contoh, pada baris 1, kuantitinya 12, unit price-nya 14, dan harganya ialah 12 dikali 14, yaitu 168. Lalu selanjutnya ada perintah kedua, yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, query yang kita gunakan adalah select untuk menampilkan produk ID, unit price, lalu units on order, lalu kita akan melakukan sebuah perhitungan, yaitu units on order dikalikan dengan unit price, lalu nanti akan dialiaskan menjadi kolom baru dengan nama kolom nilai barang. Nah, data-data tersebut eh, diambil dari tabel produk. Query tersebut nantinya akan menampilkan sebuah output seperti di bawah ini, yaitu menampilkan produk ID, unit price, unit on order, dan nilai barang. Di mana nilai barang ini adalah eh, jumlah hasil kali dari unit price dikalikan dengan units on order. Contohnya saja pada baris ketiga, unit price-nya 10 dan unit on order-nya ada 70. Maka nilai barang yang dihasilkan adalah 700. Nah, untuk selanjutnya adalah order by. Sebelum saya menjelaskan query-nya, nah perintah order by ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengurutkan hasil set data dalam urutan dari yang kecil ke besar, besar ke kecil, atau bisa juga dari A ke Z atau Z ke A. Di mana perintah yang pertama ini adalah tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Untuk query-nya sendiri adalah kita menggunakan select untuk menampilkan produk name dan units on order dari tabel produk. Nah, nantinya dari units on order ini akan diurutkan dari kecil ke besar menggunakan perintah ASC. Perlu saya beritahu bahwa perintah ASC ini merupakan perintah yang akan mengurutkan kolom dari kecil ke besar. Lalu untuk perintah DESC itu akan mengurutkan kolom dari besar ke kecil. Dapat dilihat bahwa di sini unit on order diurutkan dari kecil ke besar
di mana nilai nol merupakan nilai paling kecil yang ada pada kolom units on order. Maka dari itu, em, kolom, mohon maaf, kolom-kolom yang bernilai nol, produk name yang bernilai nol akan ditampilkan terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya, tampilkan last name, first name, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee berturut-turut berdasarkan huruf depan dan nama belakang yang paling besar. Nah, untuk query-nya di sini ada select untuk menampilkan last name dan first name, lalu kita menggunakan extract year from age. Now, di, di mana ini fungsinya untuk mengekstrak eh, age now itu tahun sekarang dikurangi hire date dan nantinya akan dialiaskan menjadi kolom baru yaitu kolom lama bekerja from employee dan nantinya pada kolom last name akan diurutkan dari kecil ke besar menggunakan perintah ASC. Dapat dilihat di sini pada kolom last name, data yang ditampilkan terlebih dahulu adalah data dari A ke Z, di mana di sini adalah B, C, D, F, K, dan seterusnya. Maka nilai untuk first name dan lama bekerja juga mengikuti data dari last name. Seperti contohnya last name Buchanan ini memiliki first name Stephen dengan lama bekerja 29 tahun. Di mana 29 tahun ini, di mana 29 tahun ini merupakan hasil pengurangan hari ini dengan hire date dari Buchanan Stephen ini. Nah, untuk yang terakhir ada sorting dua kolom. Seperti namanya, kita tidak hanya melakukan sorting pada satu kolom atau kita tidak hanya akan mengurutkan satu kolom saja. Kita akan mengurutkan dua kolom sekaligus, di mana untuk perintahnya tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Untuk query-nya di sini ada select product name, unit price untuk menampilkan kolom product name dan unit price serta kita melakukan sebuah operasi perhitungan di mana kolom unit price dikalikan 75/100 di mana perhitungan ini tuh sama saja dengan unit price dikalikan unit price yang dikalikan 25. Mohon maaf, di mana perhitungan ini sama saja dengan unit price dikurangi dengan unit price dikali 25%. Perhitungan ini akan dialiaskan dengan kolom baru dengan nama harga diskon 25% from product dan nantinya kolom product name dan unit price akan diurutkan dari besar ke kecil atau dari Z ke A menggunakan perintah DSC. Untuk contohnya sendiri mungkin ada di baris 3 dan 4, Veggie Spread dan Volkswagen Sukla, di mana VA dan PA ini dapat dilihat lebih dahulu dimunculkan PE-nya karena diurutkan dari besar ke kecil. Dan untuk nilai unit price serta harga diskonnya menyesuaikan dengan pengurutan produk name. Namanya VJ Sprit dengan unit price 43,9 dan harga diskon 32 sekian persen. Mohon maaf, dengan 32, sekian dolar. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan untuk penjelasan mengenai modul 9 tentang select dan order by ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.